Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reisa Febianti Silas Eshut, peserta Latsar CPNS Pemprov Sulbar tahun 2022, gelombang 1, angkatan 4, kelompok 2. Pada podcast monolog hari ini, saya akan membahas mengenai berorientasi pelayanan. Berdasarkan Surat Edaran atau SE Menteri PAN RB nomor 20 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara, disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, pemerintah telah meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding atau bangga melayani bangsa. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan core values dan employer branding ASN tersebut. Core values ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN, maka sangat penting untuk memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Secara lebih operasional, berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria, yakni yang pertama itu ASN harus memiliki kode etik atau kode of ethics untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai. Kode etik juga terkadang dibuat untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan, misalnya yang terkait dengan konflik kepentingan. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, jika terjadi konflik kepentingan, maka aparatur ASN harus mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingannya sendiri. Yang kedua, untuk mendetailkan kode etik tersebut dapat dibentuk sebuah kode perilaku atau code of conduct yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut. Contoh perilaku spesifik dapat juga berupa bagaimana penerapan SOP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Adapun yang dapat dilakukan oleh seorang ASN untuk menerapkan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang dapat dilakukan yaitu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Selanjutnya, melakukan perbaikan tiada henti, yaitu perilaku yang dapat diterapkan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini, atau doing something better and better. Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di era digital yang dinamis, diperlukan akselerasi dan upaya luar biasa atau keluar dari rutinitas dan business as usual agar tercipta atau terobosan, yaitu perubahan tradisi, pola, dan cara dalam pemberian pelayanan publik. Terobosan itulah yang disebut dengan inovasi pelayanan publik atau konteks atau permasalahan yang dihadapi instansi pemerintah dalam memberikan layanan menjadi akar dari lahirnya suatu inovasi pelayanan publik. Demikian podcast monolog saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.